Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, para alim ulama, para sesepuh, para semuanya saja yang saya hormati, alhamdulillah. Ternyata saya tahu kenapa tadi di depan itu kok dinggo, ternyata ya apa sih lo bener betul. Santai saja Pak, kalau serius-serius nanti ngantuk habis subuh. Oke. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Jamaah sekalian, kalau kita mengibaratkan nikmat Allah itu seperti lautan gitu, nikmat Allah itu kayak gelombang yang tak pernah henti datang ke kita. Belum selesai satu gelombang masuk ke pantai, disusul gelombang yang lain, disusul gelombang yang lain. Begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, untuk itu maka marilah kita bersyukur atas nikmat itu. Jangan karena bahagia kita bersyukur, tapi justru kita bersyukurlah, maka Allah akan membuat kita bahagia. Jangan dibalik-balik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para jamaah sekalian. Kalau pas bahagia kita bersyukur, tidak, tapi karena bersyukurlah Allah akan membuat hidup kita ini bahagia. Jamaah sekalian dan jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, sepanjang pengalaman hidup kita ini, seiring dengan kehidupan kita, dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, kita ini kalau kita renung-renungkan, sebenarnya kehidupan kita ini kan tidak perlu yang namanya kepuasan. Tapi yang kita butuhkan itu sebenarnya kebahagiaan. Sepanjang sejarah, sepanjang hidup kita ini kalau kita renungkan, kita ini tidak perlu yang namanya kemewahan. Kira-kira gitu apa tidak Pak? Tidak perlu kemewahan. Yang kita butuhkan itu seberapa banyak Allah menitipkan keberkahan di dalam harta kita. Dan sepanjang hidup kita, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita ini tidak membutuhkan finansial yang banyak, uang yang banyak. Jadi saya sampaikan, tapi berkah ini yang penting. Nah, semoga kita semua, terutama Bapak-bapak sekalian yang menjadi kepala rumah tangga, semoga keluarga kita selalu diberi kesehatan, kita semua diberi kesehatan, dan Allah tetap memberikan kekuatan kita untuk mencari rezeki yang berkah untuk keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang sempurna yang diturunkan Allah kepada kita, diturunkan Allah di dunia ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita ini jadi tahu bagaimana adab kita ini kalau bertemu dengan orang.
Termasuk pada pagi hari ini saya mohon izin betul kepada bapak-bapak yang lebih sepuh dari saya mohon izin karena ini sudah disiapkan begini jadi saya duduk di atas. Jadi mohon izin Pak ya. Itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak dan ibu sekalian kita jadi tahu adab kita kalau bertamu ke rumah orang. Bahkan sampai adab kita masuk di kamar mandi, adab kita di tempat yang gelap, adab kita berhubungan dengan lawan jenis dan sebagainya sempurna dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jamaah sekalian, kalau Islam ini kita umpamakan gedung yang besar dan tinggi begitu, insya Allah oleh Rasulullah tidak ada satu ruang pun yang tidak diceritakan dan tidak dijelaskan kepada kita. Selesai semua ruangan dalam satu gedung disempurnakan oleh Rasulullah melalui penjelasan-penjelasan dan hadis-hadis. Karena itulah para jamaah sekalian kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan semoga dengan bekal kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, insya Allah kita nanti di hari akhir kita akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mendapat syafaat itu? Kalau nanti di hari akhir didapati amalnya ini kurang tebal, maka Allah akan menebalkan amal. Orang yang mendapat syafaat itu siapa? Orang yang nanti kalau di hari akhir, kalau timbangan amalnya ini kurang berat, maka Allah akan menambahkan amal kebaikan. Itulah fungsi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya qadarullah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Allah itu zat yang kita kenal tidak hanya sebagai zat yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak hanya sekedar zat yang memberikan rezeki, tapi Allah itu juga mensifati dengan sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana. Allah juga mensifati sebagai Al-Ilmu, Al-Ilmu. Karena dengan sifat Al-Hakim dan ilmunya Allah itulah, maka tidak ada kejadian di dunia ini yang tidak ada hikmahnya, yang tidak ada hikmahnya. Bahkan daun yang turun di malam hari pukul 11.30, kenapa harus turun 11.30? Semua itu karena hikmah dan ilmunya Allah. Kenapa daun itu turun jam 11.30 malam? Turunnya daun itu di tahun 2024 hari Ahad dan seterusnya. Semua karena sifatnya Allah yang Al-Hakim dan ilmu itulah, maka kata Al-Qurtubi itu tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang tidak karena hikmahnya dan pelajarannya Allah. Sehingga kalau ada didapatkan dalam kehidupan kita para jamaah sekalian, kalau kita meyakini Allah itu zat yang Maha Hakim dan ilmu, maka sebenarnya tidak ada dalam kehidupan kita itu episode hidup yang terasa pahit ataupun episode hidup yang terasa bahagia. Semua itu adalah hikmahnya dan ilmunya Allah. Dan semoga kita semua jamaah yang ada di sini, kita semua ditakdirkan, dijaga oleh Allah menjadi hamba Allah yang senantiasa cerdas untuk memahami hikmahnya Allah dalam kehidupan kita. Pak, jangan ngantuk Pak. Kalau sepi, saya tadi dulu Pak mau berangkat itu, tapi saya mau omongkan ya gimana sudah nyampe di sini. Insya Allah saya itu sudah niat betul tadi saya mau dibawa oleh-oleh, daripada nanti subuh ngantuk saya pakai pertanyaan yang bisa saya kasih hadiah. Qadarullah ternyata lupa.
qadarullah lupa. Yang kedua saya jadi sungkan tadi, semuanya pakai baju LPCR. Bung Ridho ini senior saya tidak ngasih tahu kalau pakai baju LPCR. Saya khawatirnya kalau pakai baju LPCR nanti berbeda sendiri. Nanti satu masjid melihat saya semua, saya jadi tidak enak, asobianya tinggi. Akhirnya wes pakai baju umum takut. Begitu masuk ternyata pakai baju LPCR. Saya mohon maaf kalau tidak pakai baju LPCR. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi semoga kita menjadi orang yang termasuk kejadian pagi hari ini para jamaah sekalian. Ini semua karena takdir dan hikmahnya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah membagi makhluknya itu pada dua hal. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yastahyi an yadhriba masalama ba'udatan fama fawqaha, dan seterusnya al-ayat. Di ayat itu dijelaskan Allah itu memberi contoh kepada manusia pada saat itu dengan contoh Allah itu membuat nyamuk yang sangat kecil di dalam ayat itu. Dan ketika orang iman yang diberitahu bahwa Allah membuat nyamuk kecil itu, maka orang iman itu kemudian mengatakan, saya percaya ini ciptaan Allah dan sungguh di dalam setiap ciptaan Allah itu ada pelajaran yang kita ambil. Berbeda dengan makhluk, dengan manusia, kelompok manusia yang lain. Di dalam ayat dijelaskan kalau kelompok yang lain itu menjawabnya kira-kira bahasa Probolinggonya begini, dibuat apa pakainya, tidak ada penting, tidak ada penting. Itu dijelaskan betul di dalam Al-Quran bagaimana Allah membagi makhluk manusia ini pada dua kelompok yang paham dan memahami apa yang menjadi hikmah atas kejadian yang terjadi pada manusia, dan sekelompok orang yang tidak pernah memahami apa hikmah di dalam kehidupan kita. Dan kita ini sering terjadi, para jamaah sekalian, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini kita menjadi lewat, ternyata tidak benar-benar Allah itu menjadikan hati kita ini landep gitu ya untuk memahami apa kira-kira. Dan termasuk pada pagi hari ini saya tadi betul-betul tidak menyangka, subhanallah, ini takdir, pasti ada hikmah, pasti ada hikmah yang luar biasa sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa bertemu bersama-sama pada kesempatan yang mulia ini. Kalau di dalam buku pernah kita baca tentang sejarah Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjadikan umat dari yang kecil menjadi sangat kuat, itu salah satu metodenya ya seperti ini. Rasulullah itu selalu setiap sholat subuh itu selesai tidak pulang, diskusi tentang beberapa hal. Kalau pada saat itu Rasulullah mendapatkan wahyu akan disampaikan. Dan itu Rasulullah istiqomah utuh menjaga beberapa kelompok kecil sampai kemudian menjadikan kelompok kecil itu menjadi kelompok yang kuat, sampai mereka mengatakan isyhadu bi anna muslimun, dan tidak pernah takut kecuali karena Allah. Ya, dengan melalui kajian-kajian setelah sholat subuh seperti ini. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini diberikan kemudahan dalam rezeki. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf ibu-ibu, saya tidak bisa lihat silaunya ini dulu. Ya, semoga suara saya dikenal. Saya tidak tahu pakai bahasa seperti ini, semoga dipahami. Karena ini kajian, saya tidak terlalu membuatnya serius, biar tidak menyentuh. Bapak-bapak, tidak apa-apa Pak, kemudian ini. Saya lupa tadi di awal mengenalkan nama saya ini Hasan Ubaidillah. Hasan Ubaidillah, orang tua saya dulu memberi nama Hasan, bukan Hasan. Hasan Ubaidillah. Hasan itu baik, Ubaidillah, Abdillah itu hamba Allah yang biasa-biasa saja, kan begitu ya. Abdi itu Pak Adam. Jadi kalau disingkat itu orang yang biasa-biasa saja tapi dicintai oleh Allah. Katanya begitu. Semoga begitu. Alhamdulillah saya diberi putra 4, laki-laki semua Pak. Laki-laki semua 4.
yang pertama ikut dengan saya tadi, saya bilang minta ditemani karena kalau tadi berangkat jam setengah tiga nyampe di sini alhamdulillah lancar sampai jam setengah. Saya ini asli Surabaya. Kalau ada jamaah yang dari Surabaya, saya ini Surabayanya Pasar Turi. Kalau bapak-bapak tahu di Pasar Turi itu ada gang namanya Mas Pati. Nah di situ saya dilahirkan dan besar tumbuh sampai dengan sekarang. Dan sekarang pindah dari Surabaya, saya ada di Sidoarjo dan dosen, katanya begitu, dosen ngajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan 2 periode ini oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah saya dipercaya untuk mengawal lembaga pengembangan cabang dan ranting. Yang tahun 2 periode terakhir ini ada tambahan dengan pengembangan masjid tambahannya itu. Bersama senior saya ini, Bung Rinto ini yang walaupun rapat di Surabaya tetap datang. Bung Rinto ini salah satu senior yang menjadi motivasi saya untuk terus ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu sekilas tentang saya. Nah, saya teruskan. Karena ini jamaah yang umum, saya pakai yang umum-umum saja. Semoga ini bisa menjadi kenang-kenangan dan kesan kita di sini. Saya lihat masjidnya di tepi jalan, sangat potensial untuk dijadikan masjid transit ya, Bung ya, Bapak sekalian. Sehingga, nah, alhamdulillah, pada pewana sih. Tapi tidak apa-apa Gus ya, tidak apa-apa itu. Begini, saya ingin mengawali begini. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd itu Allah berfirman begini, bapak-bapak dan ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Innas syaitana fasya'a qarin. Kata Allah, ini surat umum yang menjadi acuan, pedoman dan kehati-hatian kita. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan barang siapa saja an dzikrir rahman, ya'shu an dzikrir rahman, yang mencoba berpaling dari pengaturan Allah yang Maha Rahman. Siapa saja, tidak peduli dia punya jabatan, tidak peduli dia laki-laki, tidak peduli dia perempuan, kaya, miskin, siapapun yang mencoba berpaling daripada pengaturan yang Allah yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitan. Allah akan mengadakan baginya itu teman yang paling dekat. Nuqayyid lahu syaitan. Siapa temannya? Syaitan. Dalam bahasa perilaku kita, maka ketika kita berpaling daripada pengaturan Allah yang Maha Rahman, saat itu juga maka Allah akan mengadakan kepada kita setan. Artinya hidup kita ini dipimpin oleh hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Nah, sudah ada yang mulai tidur. Biasanya tidur itu nulari. Coba tadi saya bawa kaos gitu, yang tidur langsung saya tanya biar jangan doorpress. Nah itu. Jadi siapa saja yang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini ya'su an dzikrir rahman, maka Allah nuqayyid lahu syaitan. Ini kayak hubungan sebab akibat. Siapa yang bermain air pasti dia basah. Siapa yang bermain api pasti dia bakar, panas. Sama, siapa saja tidak peduli dia punya jabatan, ketika dalam kehidupan dia berpaling daripada pengaturan Allah yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitan. Dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai kehidupan kita ini yang memimpin hawa nafsu, sehingga kita terus saling memberitahu, terutama kami ini yang masih muda-muda, senior-senior saya terus memberitahu kalau ada kekeliruan, ketika ada kecenderungan untuk berpaling daripada pengaturan, dan kadang-kadang berpaling dari pengaturan Allah yang Maha Rahman itu tidak terasa. Mimpin masjid jadi takmir, misalkan contoh, ini kalau tidak saya pimpin tidak maju masjid. Kira-kira bahasa halusnya begitu.
Kalau tidak saya bangun masjid ini, jamaah ini kumpulnya di mana? Kecil-kecil begitu Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu innama masajida, bahwa orang-orang yang makmur masjid itu ya urusannya cuma satu, percaya kepada Allah dan hari akhir. Tidak ada hubungannya dengan manusia urus masjid itu. Makanya di teman-teman yang lain di LPJR itu urus masjid itu istilahnya adalah marketing langit. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Mau masjidnya di keramik, mau masjidnya bagus, mau masjidnya apa, urusannya hanya karena. Dan setan itu pandai membolak-balik hati kita untuk hal-hal yang sangat kecil. Nah, semoga dalam rangka memakmurkan masjid ini, kita selalu tetap dijaga hati kita untuk tidak kecil-kecil berpaling daripada Allah yang Maha Rahman. Jamaah sekalian, dari ayat tersebut lalu Allah di surat yang lain, kalau kita semua tidak menginginkan hidup kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu, dan kita sudah punya keinginan, agar hidup kita ini berakhir dengan baik, maka di dalam surat Ar-Ra'd, Az-Zukhruf, mohon maaf, itu Allah menjelaskan ada 5 kunci bapak-bapak dari ibu sekalian. Ibu-ibu semoga tidak ngantuk ya. Ada, Allah sudah memberikan jawabannya kalau kita mau punya kehidupan yang tidak dipimpin oleh hawa nafsu dan mempunyai kehidupan, kalau istilah dalam Al-Quran itu adalah ulaika lahum uqbatan, kehidupan yang baik. Nah, semoga di waktu yang sedikit ini kita sama-sama kira-kira apa yang diberikan, diinformasikan Allah untuk kita menjadi ulaika lahum uqbatan. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah mengatakan begini, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang pertama itu kuncinya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar di dalam mencari keridhaan Allah. Bahkan di dalam agama pun Allah memerintahkan kita itu untuk sabar. Jamaah sekalian, ibu-ibu, Rasulullah pada ayat ini itu menjelaskan begini dalam salah hadisnya. Yang dimaksud sabar di dalam mencari keridhaan Allah itu Rasulullah mengumpamakan seperti orang yang berjalan jauh sampai pada tujuan, kemudian di tengah jalan ini banyak duri-durinya. Kata Rasulullah, ada orang itu yang tidak pernah sampai di tujuan karena dia tidak hati-hati dan dia tidak sabar. Ada juga yang sampai tapi badannya ini sudah penuh luka. Tapi ada juga karena sabarnya di dalam beragama, akhirnya dia nyampe di rumah. Kata Rasulullah, beragama, berislam itu juga harus sabar, berhati-hati. Di dalam istilah usul fikih itu ada disebutkan al-dira'ul fikih. Kita ini sekarang jamaah sekalian ada dalam situasi yang kita sebut dengan al-dira'ul fikih. Membedakan antara yang benar dan tidak di urusan agama itu kadang-kadang susah. Dan kecenderungan kita sekarang, apapun kegiatan agama yang pengikutnya banyak itu kecenderungan dianggap benar. Apalagi kalau ada jamaah yang dalam banyak hal itu hanya mengandalkan lihat dari Google. Apa hukumnya kita atau tata caranya sholat jenazah, lihat di Google. Padahal di Google itu providernya banyak sekali. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, sabar, hati-hati, baik di dalam hal agama maupun di dalam kehidupan kita. Kalau tidak hati-hati, itu tadi al-dira'ul fikih. Kita ini kalau menganggap kalau kegiatan agama itu diikuti orang banyak, satu lapangan penuh ikut, itu seakan-akan itu menjadi benar. Nah, selain beragama, semoga tidak berkepanjangan Ustaz. Kalau berkepanjangan saya diingatkan. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 6. Subhanallah, ngantuk kan.
Nah ini sudah dianggapkan. Sampai di mana tadi? Jadi yang pertama kata Rasulullah, sabar di dalam urusan agama. Nah yang kedua adalah kata Rasulullah, sabar juga dalam kehidupan kita. Sabar dalam menjalani kehidupan kita. Katanya Ibnul Qayyim itu as-sabru manzilatil iman kama salir rohsi fil jasad. Sabar dalam kehidupan kita itu seperti kepala dengan tubuh kita. Kalau tangan kita yang rusak itu bisa digantikan. Kalau kaki kita yang rusak itu bisa digantikan dengan kaki palsu. Tapi kalau kepala itu tidak bisa. Maka kata Ibnul Qayyim, kama salir roksi fil jasad. Sabar dalam kehidupan kita itu seperti kepala dalam tubuh kita. Tidak ada ganti, itulah fungsinya sabar. Ini mestinya sudah tidak santri, Kimas. Kimas itu produksinya Sida soalnya. Pak menunjukkan minum gitu. Amit-amit yang sewu. Oh tidak apa-apa, sambil diskusi saja. Jadi yang pertama adalah walladzina sabaru fi awajirobihim. Sabar itulah kuncinya. Sabar itulah kuncinya. Baik di dalam sabar di dalam menjalankan ibadah agama ini dan juga sabar di dalam kehidupan kita. As-sabru manzilat iman kama salir roksi fil jasad. Katanya Ibnu Qayyim, sabar itu kayak kepala di dalam jasad kita, tidak bisa diganti. Fungsinya hidup itu adalah sabar. Dan banyak ulama itu, nah ini agak tambahan sedikit. Banyak ulama itu yang menyimpulkan di dalam banyak buku, di dalam buku Al-Qurtubi itu mengartikan urutan sabar itu yang paling tinggi itu bukan persoalan kita menghadapi ujian hidup, tidak. Selain iman, urutan kedua yang paling tinggi yang dimaksud sabar itu adalah sabar di dalam merawat orang tua. Jadi para jamaah sekalian yang pagi-pagi ini kalau di rumahnya sedang merawat orang tua, maka itulah kata Ibnu Qayyim tingkat kesabaran yang tinggi setelah iman. Bukan persoalan sabar dalam menghadapi ujian kehidupan, tidak. Ternyata memang orang tua kita, mohon izin misalkan orang tua kita yang sekarang sedang kita rawat dengan segala permintaannya yang kadang-kadang sudah seperti anak kecil lagi. Kemudian pada saat hal tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan, mereka minta untuk dilakukan. Atau orang tua kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran-pikiran kita. Menghadapi orang tua, karena kata Ibnu Qayyim itu adalah tingkatan sabar setelah iman. Nah, semoga yang pagi ini di keluarganya sedang merawat orang tua, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya dan tetap diberi kesabaran di dalam merawat orang tua. Jadi kunci yang pertama kata Allah adalah sabar. Nah, yang kedua, walladzina sabaru fi awajhi rabbihim wa aqamus shalah. Orang yang mendirikan salat. Nah, ini ada hubungannya dengan memakmurkan masjid. Salat itu dalam konteks jamaah kita, dalam kehidupan Islam kita adalah mendirikan jamaah yang di dalam Al-Quran Allah berfirman begini, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu lebih mencintai umat yang dalam fisabilillah, kebaikan itu ka'annahum bunyanun marsus, diumpamakan seperti bangunan yang kuat, satu shaf, dan seperti bangunan yang kuat yang satu dengan yang lainnya itu adalah umat. Dan dalam terminologi Islam itulah yang dimaksud dengan kekuatan jamaah. Makanya dulu pada saat Rasul, dalam banyak buku kita baca, Rasulullah itu kalau jamaah mesti noleh kanan noleh kiri, lihat jamaahnya siapa yang hadir, siapa yang tidak, kenapa tidak hadir, dan sebagainya.
dalam rangka untuk menjaga kekuatan jamaah. Dan jamaah itu adalah satu kekuatan yang hanya ada di Islam yang mempunyai kekuatan sinergitas yang paling tinggi. Zakat itu satu-satunya adalah ada di kekuatan jamaah. Maka spiritnya itu bukan, kalau di Islam itu spiritnya adalah bukan tiap tahun untuk menerima zakat, tapi dengan jamaah setiap tahun bagaimana kita menjadi yang memberikan zakat. Nah, menjaga jamaah itulah yang salah satu menjadi fokusnya yang saya sampaikan di dalam LPG RBM itu kita kuatkan sekarang. Kita punya kegiatan seluruh masjid yang ada di Jawa Timur, seluruhnya di pimpinan pusat juga begitu, pimpinan pusat Muhammadiyah, seluruh masjid sekarang harus menguatkan. Dan semoga Kung Ridho ini yang paling aktif, paling rajin, kalau ada kegiatan ditulis, diberitakan, semoga akan menginspirasi masjid-masjid yang lain untuk melakukan kegiatan gerakan mengaji setelah sholat subuh. Nah, merawat jamaah itu bagian dari wa'aqimis sholat, karena tidak mudah para jamaah sekalian itu. Di dalam Al-Quran Allah menyindir taksabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Semoga kita tidak seperti itu gitu. Taksabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kayaknya setiap subuh kumpul. Taksabuhum jami'an, secara lahiriah kita ini berkumpul, tapi wa qulubuhum syatta. Tapi dalam hati kita dewi-dewi, sendiri-sendiri. Nah, semoga masjid ini, Masjid Al-Falah ini bisa menyatukan kita, menjadikan kita benar-benar menjadi taksabuhum jami'an wa qulubuhum jami'an. Baik, kemudian yang ketiga, hampir jam 6. Ibu-ibu mohon jangan ngantuk, kita sabar, habis ini ada pembagian sayur. Kunci yang ketiga, saya percepat. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Orang yang punya kepedulian untuk membagikan sebagian rizkinya, baik di saat yang lapang maupun di saat yang susah. Gerakan ego itu yang menjadi kekuatannya Islam. Nah, kunci yang ketiga, yang keempat, ini yang paling sulit jamaah sekalian. Kunci yang paling sulit yang dilakukan, mudah diucapkan tetapi susah untuk dikerjakan. Walladzina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim wa aqimis shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Kalau kita mendapatkan keburukan, diomongin tidak enak, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, balaslah itu dengan kebaikan. Dalam bahasa kegiatan kita sehari-hari, umat Islam itu punya kewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat. Mau seperti apa umat itu mengatakan kita, seperti apapun lingkungan kita mensikapi kita, tapi kita punya kewajiban untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk dalam mengurus masjid ini. Wis masjidnya gak tahu buka, masjidnya kate bapak-bapak, kalau saya bahasa Jawa paham nih, kalau mau sholat jamaah di dalamnya kotor dan sebagainya, itulah lingkungan kita. Tapi wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, tetap kita punya, terutama yang sekarang digerakkan oleh Muhammadiyah, tetap kita memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi masjid-masjid yang di pinggir jalan ini, yang punya potensi orang yang sudah berjalan jauh akan mampir di sini. Saya tidak tahu apa di Masjid Al-Falah ini kalau malam-malam masih dibuka atau tidak, Pak. Sekarang sudah tidak lagi ada harapan kita, tidak ada lagi masjid itu yang kalau dibuka itu cukup waktu sholat 5 waktu saja. Setelah sholat 5 waktu digembok, nggak boleh masuk.
Luli dibuka untuk kotak amali hilang Pak. Katanya begitu ya kan? Katanya begitu. Kalau tidak ditutup nanti masjidnya kotor dan seterusnya. Nah nanti fungsinya takmir. Apalagi kalau ada masjid yang kalau di dalam sholat 5 waktu kemudian di jamaah ada anak kecil yang datang rame titik disenai digebuki karo saja. Akhirnya generasi kita menjadi lari dan tak suka di dalam masjid. Larinya keluar warkop. Sekali-kali nanti Bung Ridho kita ajak bapak-bapak yang ada di takmir ini untuk studi banding. Ada masjid itu yang wifi-nya full. Tiap malam itu ada kopinya, terutama masjid yang di pinggir jalan, sehingga orang itu datang kalau capek ada warung, ada kopinya. Kalau sudah bisa mampir nanti yang nggak sholat menjadi sholat, yang nggak infak menjadi infak, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Oh di Masjid Al-Falah ada kegiatan, yang awalnya tidak menjadi donasi menjadi donasi, yang anak-anak muda yang biasanya tidak rajin ke masjid menjadi rajin ke masjid karena wifi-nya bagus sehingga mereka dikasih tempat untuk bisa berkarya seperti anak muda. Katanya Ali Abi Thalib itu begini, kalau ada masjid itu yang melarang atau memarahi anak-anak datang ke masjid, kata Ali bin Abi Thalib itu sama dengan takmirnya itu menghilangkan satu generasi Islam. Itu Ali bin Abi Thalib mengatakan. Jadi yang namanya anak-anak kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang di rumahnya itu tidak seluas ini. Di rumahnya sumpah, apalagi kalau yang di perumahan-perumahan itu rumahnya tidak begitu luas, saudaranya banyak, ketemu masjid itu senang, sehingga wajar kalau kadang-kadang dia layu. Nah saya berharap itu tidak dimarahi, cukup ditata, jangan sampai diseneni ya tadi Pak ya, sehingga generasi kita itu menjadi cinta kepada masjid. Jamaah sekalian, ini 4 kunci yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf itu. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah membangun jaringan jamaah wa aqimis shalah, yang ketiga adalah kegiatan ekonomi, dan yang keempat adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat. Insya Allah kalau 4 kunci ini kita lakukan dengan istiqomah, firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf itu diakhiri dengan ulaika lahum dan orang-orang yang seperti ini, kelompok orang-orang yang seperti inilah yang nantinya ulaika lahum dan orang-orang yang akan mendapat kesudahan hidup yang baik. Yang kita semua tahu pada akhir hidupnya kita husnul khotimah, kemudian disampaikan di dalam Al-Quran itu menjadi ayat yang paling mudah kita hafal, ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jamaah sekalian, semoga kita semua dibimbing oleh Allah dalam kehidupan kita, keluarga kita dijaga oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang bisa meneruskan agamanya Allah di muka bumi. Kurang lebihnya demikian, dan marilah kita berdoa bersama-sama semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya muyassir yassir ya mudabbir ya musyahid syahil alaihim bil azmi jahil pasti. Hasbi Allah hasbi Allah hasbi Allahumma hasbi Allah liman baqiya alayya hasbi Allah liman kadani su la haula wala quwwata. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan shalihatan thayyibatan wasdud biha fi uzurina wasrikha fi umurina kay nusabbihu laka katsiran wa nuqaddis laka katsiran. Allahumma innaka antal muslim. Allahumma innaka ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim.
Sebagai orang tua kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jangan matikan kami ya Allah. Sebagai orang tua kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jangan matikan kami sebelum kami bisa melihat dengan mata kepala kami sendiri ya Allah. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang senang di dalam masjid-Mu ya Allah. Sebagai orang tua kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jangan matikan kami sebelum kami bisa melihat dengan mata kepala kami sendiri. Anak-anak keturunan kami menjadi anak-anak yang fasih dalam membaca Quran. Ya Allah yang Maha, Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah sekalian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata dan mohon maaf jika terlalu panjang. Akhirnya kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wal kalam yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.